bisa menampung jamaah 1.300. Melaporkan langsung dari Masjid Al-Takim Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 21 Juni 2025 dalam rangka acara peletakan batu pertama renovasi Masjid Al-Takim yang akan dihadiri langsung oleh Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo bersama rombongan. Yang konon katanya masjid ini adalah lambang toleransi umat beragama di Kota Kupang karena langsung bersebelahan dengan gereja HKBP Kota Kupang. Selamat datang Pak Wali Kota. Oleh karena itu, karena Bapak Galeri tadi sudah menjadikan Kota Kupang ibarat sebuah taman yang ditumbuhi oleh sekian banyak kembang, maka saya minta Bapak Wali Kota dalam hal ini, Dr. Christian Widodo, jadikanlah Kota Kupang ibarat sebuah gitar. Di sebuah gitar ada sekian banyak tali-tali senar yang ada. Tidak ada yang sama, tapi dia bisa melahirkan sebuah musik yang indah karena perbedaannya. Saya kira itu barangkali. Pemerintah Kota Kupang 5 tahun ke depan sudah berjanji tidak lagi berperan sebagai orang yang memerintah, tapi orang yang melayani. Jadi hambatan-hambatan itu biarlah dia menjadi cerita di masa lalu. Pemimpin yang baik tidak pernah salah menyalahkan. Good leader never play the blame game. Jadi depan kita akan selalu bersama. Itu janji saya dan Kakak Wakil. Kita kemarin Kota Kupang, Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam 10 kota yang masuk dalam indeks kota toleran dari 98 kota di seluruh Indonesia. Jadi ini bukti nyata bahwa kita hidup berdampingan dengan sangat baik. Seperti tadi Pak Ketua MUI Kota bilang, seperti senar gitar, kita harus berjalan bersama, harmoni bersama. Ejawantah nyatanya, bukti nyatanya ada gereja di sebelah sini persis, tapi masyarakat di sini hidup rukun. Ini indah sekali. Keberagaman itu bukan menjadi perbedaan, tetapi dia menjadi sebuah kekuatan Kota Kupang. Bapak Ibu, membangun sebuah kota itu bukan hanya membangun gedung-gedung tinggi, membangun jalan-jalan yang megah, membangun kantor yang mewah, bukan hanya itu. Kita tidak bisa bilang ketong punya 10 gedung di Kota Kupang, artinya ketong pun kota sumaju. Tidak. Membangun sebuah kota itu juga berarti menghadirkan udara pagi yang sejuk bagi warganya, menghadirkan kebersihan di taman-taman kota, menghargai satu sama lain antar penghuninya, menghormati orang yang lebih tua. Itulah esensi membangun sebuah kota, ya kan? Kita tidak bisa bilang ketumpung gedung sebanyak, tapi kalau ketumpung pendidikan, kesehatan belum baik, apa gunanya? Jadi membangun sebuah kota itu juga menghadirkan pendidikan yang baik, kesehatan yang baik bagi penghuninya, dan menghormati antar umat beragama, seperti yang terjadi hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya senang sekali, saya bangga dan saya terharu berada di sini. Masjid ini bisa melakukan peletakan batu pertama dan kelak ini bisa menjadi masjid yang megah. Jadi ya, saya selalu kemana-mana, bahkan acara MUI itu berulang kali saya hadir. Saya ingin menunjukkan bahwa saya ada bersama teman-teman. Jadi jangan khawatir, 5 tahun ke depan kita semua sama, kita semua adalah warga kota. Bahkan kemarin Pak Ketua MUI juga berkunjung ke tempat saya, sempat berbincang tentang pembangunan masjid. Nanti kita lihat kalau syarat-syaratnya sudah, kita dorong supaya cepat, kan? Jadi kenapa tidak? Semua sama di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ke depan saya selalu bilang bahwa kalau kita mau bergerak cepat, kita bergerak sendirian. Tapi kalau kita mau bergerak jauh, kita harus bergerak bersama-sama. If you want to go fast, go alone. Kalau mau cepat, pergi sendirian. But if you want to go far, go together. Tapi kalau mau pergi jauh, pergi bersama-sama. Nah, tanya Masjid Al-Takim bisa kita bantu tahun depan? Bisa Pak, karena di sini belum pernah dapat dalam 2 tahun. Kita bantu nanti dalam jumlah yang signifikan. Pokoknya supaya ini bisa cepat dilakukan. Renovasi rumah ibadah bukan sekedar memperbaiki bangunan fisik. Lebih dari itu, ini adalah upaya merawat harapan, memperkuat nilai-nilai keimanan, dan menumbuhkan rasa persaudaraan di tengah masyarakat. Rumah ibadah, baik masjid, gereja, pura maupun wihara, adalah tiang doa,
dan tempat jiwa manusia menemukan kedamaian dan kekuatan. Hari ini kita tidak hanya meletakkan batu di tanah, tapi juga meletakkan fondasi kasih, toleransi, dan solidaritas di kota ini. Kehadiran saya dan jajaran pemerintah Kota Kupang dalam acara ini adalah bagian dari komitmen kami. Komitmen untuk selalu hadir, mendukung, dan merawat ruang-ruang iman yang menjadi terang bagi kita di sekelilingnya. Akhir kata Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua untuk terus bergandengan tangan. Kota Kupang akan tumbuh lebih baik jika kita terus berjalan bersama. Kota Kupang ini Bapak Ibu bukan hanya warisan dari leluhur kita, tapi ini pinjaman dari anak cucu kita juga. Kalau kita berpikir warisan itu kadang-kadang kita suka-suka. Kalau adik-adik dapat warisan dari opa, oma, bapak, mama, jam tangan, kadang kita bilang ini kan sewariskan di kita. Kadang mau rusak, mau jatuh, atau mau pakai sembarang, terserah kita dong. Tapi kalau pinjaman, kita akan jaga baik-baik karena suatu saat mereka akan minta kembali. Kota Kupang ini bukan hanya warisan, tapi pinjaman dari anak cucu kita. Kelak mereka akan tagih, Bapak dan Mama, mana dulu Kota Kupang yang kita kasih itu, yang bersih itu kalian jaga baik-baik atau tidak, yang penuh kedamaian, toleransi itu kalian jaga atau tidak, kami mau minta kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita jaga bersama, kita juga dari DMI kami persilakan untuk bersama-sama. Ketua pengawas Masjid Al-Mutakin selaku salah satu pengawas untuk mendampingi kegiatan penetapan pertama pada kesempatan ini. Baik, saya dari atas supaya yang seru. Oke, kita hitung ya, Pak Wali sudah ini sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan bersama semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menuntun kita dalam usaha pembangunan renovasi Masjid Al-Mutakin Kota Kupang. Amin semua. Yang keras lagi aminnya. Amin. Baik. Dan yang berikut adalah kami persilakan anggota DPRD Kota Kupang, kami persilakan Bapak Ihsan Darwis. Dan setelah anggota DPRD Kota Kupang, kami minta kesediaan Ketua MUI Provinsi NTT bisa Pak Awal dan Rahman, kami langsung minta kepada Ketua MUI, Ketua Umum MUI Kota Kupang, Abang Haji Muhammad, kami persilakan untuk berikutnya. Setelah ini mewakili anggota pembina, Ketua Pembina langsung Bapak Haji Abdul Kaniboro, dan dilanjutkan bersiap-siap setelah pembina dari Dewan Muslim Indonesia Kota Kupang. Mari, ya, lagi Ketua Pembina yang sedang mutaki. Jadi lihat saja keindahan toleransi keberagaman di kota kita, masjid berdampingan dengan gereja, ya kan. Jadi ini bukti bahwa Kota Kupang memang kaya toleransi, kaya keberagaman, dan warganya hidup rukun. Itu dibuktikan dengan secara objektif. Kemarin kita kan masuk 10 besar indeks kota toleran, ya 10 besar kita masuk dari 98 kota. Jadi memang inilah contoh nyata bahwa kita selalu hidup berdampingan. Pesan saya agar selalu hidup rukun, selalu saling membantu, bahu-membahu, gotong royong. Karena pekerjaan sesulit apapun, kalau kita gotong royong tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, pasti kita bisa selesaikan masalah itu. Ya. Mungkin masjid ini karena kapasitasnya kurang memadai sehingga butuh pengembangan lebih besar lagi. Ya kalau dilihat memang setiap Jumat itu padat dari pegawai dan teman-teman masyarakat Kota Kupang, makanya mungkin masjid ini butuh pengembangan lebih. Ya harapan kami juga dari DPR Kota Kupang, masjid ini agar bisa cepat selesai pembangunannya dan juga bisa digunakan untuk masyarakat khususnya umat muslim di Kota Kupang gitu. Ya anggaran pastinya kami berharap dukungan dari pemerintah kota. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Wali, mungkin bukan di tahun ini tapi di tahun depan, dan kami juga pasti DPR Kota Kupang akan membantu Pak Wali untuk
mengetuk anggaran pada akhir tahun nantinya. Begitu. Ya ini hal yang baik karena memang kita di NTT khususnya sudah terkenal dengan kota bertoleransi. Jadi harapan kami ke depan bakal ada masjid dan gereja yang hidup berdampingan sehingga masyarakat Kota Kupang ini bisa beragam dan dapat manfaat ke depannya.